Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie to Yengki India Zulu. Ya, kalau kemarin kita sudah unboxing radio UV5R ya, UV5R yang radio lama, tapi karena banyak permintaan saya review kembali ya. Sebenarnya sudah banyak review di channel-channel lain, tapi karena permintaan dari viewer dan budgetnya itu bisa saya anggarkan sehingga saya bisa mereviewnya. Kali ini ada lagi radio murah yang menurut saya menjadi pertimbangan juga untuk Anda yang ingin membelinya. Apakah itu radionya? Mari kita sama-sama unboxing dan kita lihat sama-sama apa radionya ini ya. Oke, sebelumnya seperti biasa, karena ini masa pandemi, jaga kesehatan, dan kalau tidak penting jangan keluar, kalau penting ya jaga jarak, kemudian semuanya protokol kesehatan dipatuhi, pakai masker, cuci tangan dan segala macamnya ya. Itu dipatuhi semuanya. Jangan lupa minum yang hangat-hangat. Seperti ini, kita minum kopi dulu. Pagi-pagi minum kopi. Alhamdulillah. Jadi kita biasakan minum yang hangat-hangat atau yang panas-panas. Ya jangan terlalu panas juga, nanti bisa monyor nih bibir. Oke, kita segera saja unboxing. Apakah ini radionya? Segera kita lihat sama-sama. Ya, ini adalah sebuah radio yang pertama saya lihat, pertama saya cek di banyak website ya, website online, jualan online itu ya. Ini radio TSSD, mungkin Anda sudah pernah dengar TSSD ya. Kesannya radio ya dengan wattnya besar ya, TSSD wattnya besar, radionya gede gitu ya. Ada satu radio juga hampir sama dengan ini, Lexan kalau nggak salah, mereknya Lexan. Itu juga wattnya gede, tapi di UHF ya, di frekuensi UHF. Itu bisa keluar sampai 25 watt. Tapi yang saya beli ini yang murah dan yang kecil gitu ya. Yang murah dan kecil, kurang lebih sama dengan UV5R besarnya, mungkin lebih besar UV5R, tapi kita lihat sama-sama ya. Kita sama-sama unboxing. Dosnya itu selama saya dapat HT ya, ini dosnya paling nggak tahu, ini kayak dos gelas ya. Kayak dos gelas, benar-benar kayak dos gelas. Nggak ada tulisannya sama sekali, hanya ada stiker kecil di sini satu. Dan ini mungkin udah kena hujan, nggak tahu tumpukan dos ini mungkin udah lama radio ini ya, nggak tahu ya. Saya belinya seperti ini kondisinya. Saya beli di Shopee, di salah satu toko, karena saya penasaran, saya coba ambil dan kita unboxing sama-sama. Mari kita lihat radionya sama-sama, apa isinya, dan dari dekat Anda bisa melihat, dan kita nanti bisa mengetahui bahwa ini radio worth it untuk Anda atau tidak. Oke, kita coba lihat sama-sama. Oke, kita sama-sama buka ya untuk apa namanya radio TSSD. Jadi ini radio apa? TSSD apa? Jadi sebelumnya kalian lihat dulu ya kualitas boxnya nih. Kalau kita nggak tahu, ini kayak tempat gelas ya. Kalau kita beli gelas-gelas kecil itu ya kayak gini dosnya ya. Tinggal ditempelin kayak gini. Nih Anda lihat ya. Tipenya itu TSSD. Model UV71, UV71 output kurang lebih 8 watt. Nah ini mencurigakan ini. Kalau ada tulisannya kurang lebih 8 watt itu mencurigakan. Artinya apakah dia itu wattnya sampai 8 watt apa kurang ya? Karena dia sudah nulis kayak gini, kita nggak bisa komplain ya. Kecuali kalau langsung output power 8 watt, nah kita bisa komplain karena tidak ada pengecualian apakah kurang apa lebih gitu ya. Tapi ini dia udah nulis kayak gini ya, ya kita terima aja nanti berapa watt kita ukur menggunakan SWR ya.
Kemudian frekuensi 136 sampai 174 standar ya untuk VHF, kemudian 400 sampai 520 MHz untuk UHF-nya. Oke, mari kita buka apa isinya radio ini. Dalamnya box ini bukan radio ya. Boxnya apa isinya kita lihat. Ya, seperti biasa kita dapat user manual atau buku manual untuk radionya ya. Ini hanya beberapa lembar ini, sedikit banget ya, singkat banget. Kita singkirkan dulu untuk manual manual booknya. Nah, ini radionya, kita dapat radionya, kemudian kita dapat baterainya ya, radio baterai. Jadi radionya itu kita lihat dulu. Di sini tulisannya ya two-way radio TSSD model UV71 ya. Output power kurang lebih sama dengan 8 watt. Ya, sama dengan yang tadi ya. Kemudian baterainya, kita lihat baterainya 2200 7,4 volt. Lumayan gede ya, 2200 ya. Lumayan gede ya. Oke, nice. Terus apa lagi di dalamnya? Kita lihat, wow, adaptornya lumayan gede juga ya, besar juga. Adaptornya besar ini. Ya, 12 volt 300 ohm. Ya, 12 volt 300 mili. Ya, outputnya 12 volt 300 mili. 300 mili ampere. Oke. Kemudian desktopnya ya. Nah, seperti ini desktopnya. Jadi ini persis sama Firstcom FC01 Golf ya. Persis banget. Jadi adaptornya sama ininya, desktopnya persis dengan Firstcom FC01 Golf. Kemudian dapat antena. Antenanya ini model Baofeng yang lama seperti ini ya, tapi beda ininya. Ini SMA-nya seperti ini ya. Kalau Baofeng itu agak keluar, ini malah masuk ya, seperti Firstcom. Kemudian kita dapat ini ya, kita dapat untuk belt clipnya untuk dipasang di baterainya nanti. Persis sama Firstcom FC01 Golf. Besi nih, besi ya, ini besi. Oke, kita singkirkan dulu untuk dosnya ini. Kemudian kita coba lihat radionya. Nah, kita pasang dulu baterainya. Baterainya masangnya kita masukin dulu di bawah, dari atas ke bawah, baru kita tekan. Aduh, sambil ditarik ya kayaknya. Nah, didorong sedikit ininya, locknya didorong sedikit ke dalam. Nah, udah masuk ya. Kita pasang antenanya. Kita pasang antenanya. Oke, saya akan jelaskan dulu ya. Di sini ada tombol kuning ini atau orange ya. Ini fungsinya untuk monitor, kemudian bisa juga fungsinya sebagai radio FM, kemudian fungsinya juga sebagai alarm. Nah, dia transmit tulilit itu ya, kayak ambulan itu ini. Kemudian dia ini dual PTT. Nah, radio ini dual PTT ya, hampir sama dengan Baofeng UV82 ya, dual PTT. Ini lihat PTT-nya atas bawah ya. Uniknya lagi radio ini juga dual light, dua lampunya dua. Jadi dua PTT, dua lampu. Jadi ini lampu yang indikator ini PTT yang bawah dan receiver yang bawah. Sementara lampu yang ini receiver yang atas sama PTT yang atas, yang ini. Nanti lampunya di sini. Oke, nanti akan saya peragakan ya. Kemudian ini tutupnya sama persis dengan FC01 Golf Firstcom, persis banget. Nah, ini dalamnya juga begini. Ini saya cari softwarenya belum ketemu ya. Saya pakai chip nggak ada, tapi saya softwarenya belum ketemu. Tapi nanti saya kasih tahu caranya untuk mememori, ini sangat mudah.
Memang tidak bisa kita namai, tapi kita bisa memori nanti. Ini tombol volumenya, ini antena sudah. Ini keyboardnya. Keyboardnya ya tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras, sedang-sedang aja. Tapi ya solid ya, termasuk solid ini. Karena bentuknya tidak biasa, ini bisa jadi sedikit unik buat Anda ini ya. Jadi kalau dari depan ini, kalau saya tutup begini ya, ini seperti kalau kita lihat UV3R. Nah, kalau kita buka, udah lain ya. Atau tutup begini, nah ini seperti UV3R. Nah kalau kita bandingkan besarnya dengan Baofeng, UV5R, agak sedikit besar Baofeng ya. Tebalnya juga tebal Baofeng dikit. Nah itu, ya Anda bisa lihat. Ya. Namun semuanya sama aja, secara garis besar hampir sama ya. Karena produk Cina ya, tapi nanti kita coba cek resipnya. Oke, kita hidupin. Nah, itu welcome TSSD. Jadi pertama sudah ada. Nah, yang seperti saya bilang tadi ya, ini kan nanti ada titik di sini ya. Ada titik di sini berarti resip yang bawah. Kalau titik di atas nanti resip yang atas. Itu lampunya kelihatan ya. Tanpa lihat titik ini juga udah kita tahu. Kalau hijau pasti yang bawah. Contoh seperti ini. Saya akan transmit di atas ya. Kita lihat ya. Dia pasti nanti lampu merahnya yang ini. Ya, bener kan? Saya akan transmit yang bawah. Saya pindah dulu, jangan sampai nanti ada yang make. Oh, sabar. Ya ini aja lah. Saya coba transmit yang bawah pakai yang biru, lampu merahnya pasti di sini. Ya, oke. Jadi itu dia fungsi dual PTT dengan dual LED control ya. Jadi kita bisa mengetahui kita lagi transmit pakai PTT yang bawah atau PTT yang atas. Dan uniknya lagi tombolnya beda ya. Jadi kita malam-malam bisa tahu kita mencet yang mana. Biru berarti yang bawah, hitam berarti yang atas. Karena kalau posisi gelap kan atau cahaya kurang kita masih bisa lihat. Kalau hitam semua kita nggak bisa lihat. Ini 3 tombol ini warnanya beda, sehingga memudahkan kita di cahaya yang kurang ya. Nice. Kemudian untuk kualitasnya ya hampir rata-rata lah radio ya. Hampir rata-rata radio cukup bagus ya. Finishingnya juga saya lihat sih bagus ya. Finishingnya bagus. Cuman kenapa radio ini kok bungkusnya ataupun penyajiannya itu sangat sederhana sekali gitu ya. Kasihan. Padahal kalau saya lihat produknya ini bagus ya. Tapi kenapa penyajiannya atau penjualan itu kok pembungkusannya itu seperti nggak niat gitu. Padahal radio ini bagus loh bentuknya. Lihat, saya buka ini, saya tidak sangka kalau dosnya seperti itu, dalamnya seperti ini ya. Anda pasti juga kaget. Radionya bagus tapi dosnya nggak karu-karuan. Ya itu dia. Mungkin saya nggak tahu nanti ke depannya TSSD bisa sedikit menyajikan pembungkus yang baik, karena orang akan tertarik gitu ya. Kan nggak mungkin kita beli online kita bisa tahu gitu kualitas ini ya. Kalau bungkusnya aja udah kita lihat nggak bagus, pasti kita ragu dalamnya, padahal dalamnya bagus loh, pembungkusnya aja yang kurang bagus. Itu aja komplainnya. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan oleh TSSD, marketingnya dibenahi untuk tampilan bungkusnya supaya benar-benar itu kelihatan itu TSSD, jangan polosan gitu kayak bungkus gelas gitu ya. Oke, kita coba dengarkan audionya ya. Ini resipnya cukup kaya. Ini VHF ya, bisa meresip rekan-rekan. Kualitas audionya juga bagus ya, kualitas audio bagus. Ini saya coba radio kemarin, saya coba bagus juga. Ini radio ini bagus untuk radionya. Kalau radio seperti ini ya. Nah, ini saya akan kasih tahu Anda untuk gimana kita mau muter radio. Kita pencet fungsi, ini fungsinya di sini. Kita coba pindah dulu. Ini berfungsi sebagai pindah atas bawah. Kalau kita pencet cepat pindah ke atas, pencet cepat lagi ke bawah.
Kalau pencet lama, dia akan ke VFO mode. Nah, ini fungsinya ada dua, fungsi AB sama VFO sama memori. Kita pencet lama lagi nanti ke memori. Nah, ini masuk ke memori. Ya, seperti itu ya. Kita pencet lagi ke VFO aja. Nah, ini frekuensi mode itu VFO. Kita pindah ke frekuensi yang kosong supaya tidak terganggu. Oh, sorry, kita ke UHF aja yang aman. Salah ya. Saya ke atas dulu ya. Nah, ini. Kita coba pindah ke sini. Yang bawah juga dikasih ke UHF aja biar tidak terlalu ribut. Nah, ini saya ke atas. Saya coba cek untuk radio ya. Ini kita pencet ini dulu sekali dengan ini. Ini. Nah, itu. Jadi ini terus ini. Saya akan coba cari yang tidak ada lagunya. Karena nanti copyright lagi. Wah, repot ini. Nah. Kualitasnya bagus ya. Treble. Bassnya juga enak ya. Jadi selama ini dianggap tidur, tapi ternyata nggak tidur. Mereka kan bergeria tuh seperti itu. Jadi ini beda dengan Bopeng ya kualitasnya. Kalau untuk saya, menurut saya ini lebih bagus ini untuk audionya. Ya, seperti itu. Kita pencet lagi keluar ya. Kalau saya tekan lama dia akan menjadi alarm. Mana ya? Sorry. Oh, sebentar. Keliru saya. Ya, pokoknya ini kalau dipencet lama nanti jadi alarm. Saya lupa ya kemarin pencetnya gimana ya. Apa masuk memori apa enggak. Ya, pokoknya itu ya. Sekarang bagaimana caranya kita memori. Misalnya saya akan coba masukin satu memori ya. Ini bukan repeater, bukan apa. Atau repeater aja langsung ya, kalau memori biasa kan gampang ya. Ya, saya akan coba masuk ke repeater apa ya, mungkin ke ya UHF aja. 434 yang biasa saya minta laporan sama teman di sini. Kemudian untuk power kita langsung aja di sini ada TX ya, kita fungsi TX itu bisa langsung menu power, langsung fungsi lagi. Kita naik turun ini untuk milih, kita fungsi lagi, kemudian kita exit. Exitnya pakai ini AB ini. Ya udah low power, kemudian kita cari untuk stepnya. Oke, kita lanjut. Cara memori tadi sudah ya, kita masukin untuk frekuensi repeaternya. Sekarang kita masukin tone-nya, kita pencet fungsi, kita cari menu tune. Nah, ini tune CTSS. Ini kebetulan repeaternya tune-nya standar, kita cari tune-nya yang 88,5. Nih 88,5, oke. Setelah dapat tune-nya, kita coba minta cari di dupleknya ya. Duplek min atau duplek plus. Ini kebetulan dupleknya min. Nah ini, dupleknya min, kita pindah fungsi, kita rubah ke min. Oke, enter. Kita offsetnya berapa? Biasanya 4000 ya. Kita pindah fungsi lagi, 04 000. Nah, fungsi lagi. Udah keluar. Oke, kita PTT aja supaya keluar. Nah, ini udah memori udah masuk. Bukan memori udah masuk. Kita udah bisa ngeset repeater. Gimana caranya supaya masuk ke memori? Sekarang kita pencet dulu fungsi lagi. Kelamaan jadi lock ya. Sekali aja. Kita cari memory channel. Memory channel, kalau seperti ini kan dia berarti sudah ada isinya. Kita fungsi dulu, kita cari yang kosong. Nah, ini 6 kosong ya. Nomor 6 kosong, kita langsung ke atas lagi, kita fungsi, itu udah berarti tersimpan. Ini udah tersimpan. Sekarang caranya gimana kalau bukan tersimpan. Ini tadi
Memory channel. Ini ya. Tadi delete channel, ini memory channel. Oke, kita pencet. Nah, receive itu berarti udah tersimpan. Udah tulisannya jadi CH006 ini berarti udah tersimpan. Nah, caranya memutihkannya kita lihat ya. Ini kan di VFO ya, nggak ada angka di sini VFO. Kita pencet lama. Nah, ini channel mode 6 ya. 5 ini 6. Oke. Sekarang saya akan coba memperagakan Anda untuk menyimpan cross duplex. Nah, kalau Anda mau main satelit ya, ini caranya sama ya. Nanti caranya sama. Jadi Anda ikuti aja, caranya sama. Mau pakai Baofeng, mau pakai ini, mau Baofeng UV5R, mau Baofeng UV82, mau Baofeng UV9R Plus, mau Baofeng apa aja ya. Itu sama aja, pokoknya radio Cina yang seperti ini modelnya hampir sama. Caranya begini ya, kita keluar dulu, kita ke VFO mode. Saya akan contohkan misalnya kita ke frekuensi satelit, ya satelit biasa crossband pasti ya. Saya akan coba masuk ke IO86, ini aja IO86. Kita coba ke receive-nya 435-890. Ini kita harus tahu receive-nya dulu. Nanti kita memori receive-nya dulu, baru habis itu kita memori transmit-nya. Kita tumpuk. Caranya nanti saya kasih tahu ya. Ya, ini karena ini dupleknya ada, kita hilangin dulu dupleknya. Kita hilangkan dupleknya ini, kita off. Duplek off. Oke. Duplek off. Kemudian kita rubah tune-nya. Kalau tune-nya itu sudah 88,5 karena satelit ini adalah tune-nya ini ya. Udah oke. Udah benar. Kalau sudah benar, kita coba simpen. Jadi harus diingat ya, kita nyimpennya di mana, kita harus ingat. Ya, ini sekarang saya akan simpan memory channel. Saya akan simpan misalnya ke channel 7. Nah, ini 7 ya. Saya simpan ke 7. Kita simpan. Nanti dia akan bunyi memory receive ya. Kita coba ya. Kita simpan. Nah, receive store ya. Oke, kita keluar lagi. Sekarang kita akan buat frekuensi TX-nya. 145.880. Oke, sudah. Kita cek sekali lagi untuk tune-nya. Tune-nya apakah masih sama tune-nya? Oke, tune-nya sama, oke. Udah. Sekarang kita simpan. Kita simpan caranya tadi kita tumpuk ya. Kita tumpuk, kalau tadi di memori 6 kita akan tumpuk di memori 6. Nah, ini memori ya, oke. Tadi memori 6 ingat ya, memori 6 apa 7 ya, memori 7 sorry. Memori 7, memori 6 tadi itu ada isi untuk repeater tadi, UHF ya. Oke. Kita masuk ke memori 7. Lihat ya, store channel memori 7 ya. Dia akan, kalau kita simpan dia akan transmit memori. Nah, transmit memori ya. Sorry, ini ada sepletan jadi kayak gitu bunyinya, tapi nggak apa. Kita keluar, kita buktikan. Ini saya keluar ya, masuk ke memori. Nomor 7, ini nomor 7 tadi bener ya. Nah, nomor 7 frekuensinya 435.890. Kalau kita pencet transmit, ini transmit di titik yang atas ya, dia akan berpindah ke VHF. Nah, itu kan ke VHF ya, dengan CTSS tadi ya, aktif. Oke, jadi sangat mudah sekali kalau kita buat record frekuensi crossband seperti itu ya. Nah, nih, jadi tanpa komputer, tanpa apa, kita bisa membuatnya sama dengan ini. Caranya sama persis. Nanti Anda praktekkan di Baofeng, Anda praktekkan aja.
Jangan lupa, saya akan sedikit memberikan informasi bagi Anda. Jangan lupa ketika Anda masuk ke memory channel, pastikan itu di sini belum ada tulisan CH. Ya. Pastikan belum ada tulisan CH-nya, masih 007 berarti itu masih kosong. Tetapi ketika ada tulisan CH berarti ada isinya memori itu. Kalau memang Anda ingin di situ, Anda harus del dulu. Misalnya seperti ini. Saya tadi buat di sini ya, saya mau del ini, saya mau masuk di sini lagi, maka saya harus ke del memori. Nah, ini saya del dulu. Nah, ini sudah saya del ya. Nanti ke yang memori record tadi akan hilang. Ya, memori record tadi akan hilang. Kita coba. Yang ke-7-nya akan tidak ada channelnya, ya kan? 7-nya hilang channelnya. Berarti memori yang kita simpan tadi udah nggak ada. Ya. Kita coba lihat memori yang kita simpan tadi pasti sudah nggak ada. Nah, udah nggak ada kan? Nomor 7 udah nggak ada. Nomor 7 udah nggak ada, hilang. Oke, itu caranya kita memori. Sekarang kita mau lihat powernya. Nah, ini dia. Kita mau lihat powernya. Ini kan tadi tulisnya 8 watt ya. Sekarang apakah betul-betul 8 watt apa enggak? Lihat untuk frekuensi VHF. Untuk frekuensi VHF kita coba di 145880 seperti biasa. Kita coba di sini ya. Udah kelihatan ya. Ya, itu kita akan coba transmit. Kita lihat powernya berapa. Kita coba transmit berapa powernya. Ya, 1,5 watt hampir 2 watt ya. 1,5 watt hampir 2 watt. Ini untuk low power. Sekarang kita pindah ke high power. Fungsi TX. Fungsi pindahin ke high. Fungsi lagi. Oke, exit. Ini sudah high ya. Tanda L-nya udah hilang. Kita pencet. Mentok ya, 5 watt mentok. Apakah lebih dari 5 watt? Ya, lebih ya. Dia 6 watt. 6 watt. Jadi kita nggak bisa komplain kalau dia tulis kurang lebih dari 8 watt. 6 watt masih kurang lebih dari 8 watt. Jadi nggak masalah. Artinya di atas 5 watt sudah oke. Ya, di atas 5 watt sudah oke. Sekarang kita masuk ke SWR-nya tadi kita cek ya. SWR-nya? Nah, SWR-nya nyender ya. Nah, berarti damilutnya bagus. Oke, sekarang kita masuk ke UHF. Kita ke UHF, kita pakai transmit bawah aja. Kalau yang tadi atas kan ini lampunya ini hidup ya. Sekarang kita mau coba lampu yang ini. Kita pindah ke bawah. Saya akan ke 432525. Kita coba pakai low dulu. Pakai low power. Oke, kita akan transmit, kita kalibrasi dulu, kita lihat SWR-nya berapa. Masih bagus. Kita lihat wattnya berapa ya. Ini kan dia lampunya di sini nyala merah. UHF-nya 2 watt malah low-nya. Sekarang high-nya. Ini high-nya, kita lihat high-nya untuk UHF. Ya, hampir 5 watt. Hampir 5 watt. Jadi low-nya 2 watt, high-nya hampir 5 watt, 4,5 watt. Kita coba skala 5 watt, ya benar 4,5 watt. Jadi untuk di UHF-nya itu low-nya 2 watt, high-nya 4,5 watt. Kalau untuk VHF tadi low-nya 1 watt setengah, untuk high-nya 6 watt. Ya, jadi lebih tinggi di VHF. Cukup bagus ya. Dibandingkan Baofeng tadi ini cukup besar ini untuk wattnya. Untuk Baofeng UV5R lebih besar ini wattnya. Nah, sekarang kita akan coba berkomunikasi dengan teman saya. Kita coba kontak dulu apakah beliau siap. Kalau siap saya akan cek radio ini sekalian kita bandingkan kepekaannya
TSSD, Bofeng sama Rotavis. Kita coba hubungin dulu rekan saya. Ya, sekarang kita akan melakukan pengujian pengetesan kepekaan resip dan transmit dari TSSD UV71. Kita akan coba panggil rekan kita Yankee Delta 2 Uniform Yankee. Saya coba squelnya saya turunin full ya. Siapa tahu saya nggak bisa nerima. Oke. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu monitor Mas Krevlo. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu monitor. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu monitor Mas Krevlo. Oh nggak monitor, kita ganti radio. Kemungkinan radionya yang nggak nyampe, nggak ngerisip ya. Kemungkinan radio saya nggak ngerisip, saya akan ganti dengan Rotavis UV85. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu monitor. Agak kecil Mas Krevlo, agak kecil, tidak seperti kemarin. Coba posisinya seperti kemarin, begitu ganti. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu monitor Mas Krevlo. Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu Yankee Delta 2 Uniform Yankee. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Tadi ada sempat yang bagus. Tadi sempat pertama kali ngomong itu bagus posisinya. Coba diulangi lagi ganti. GSL, coba cari suara saya paling gede, sinyalnya paling gede, paling bagus, posisinya di situ berhentinya. Coba cari posisi dulu yang paling bagus dengan super stick, cari posisi yang paling bagus. Saya sementara bicara begini, coba cari posisi yang paling bagus, suaranya saya diterima gitu. Nanti biar saya juga bisa nerima dengan baik. Gitu, apa sudah ditemukan posisinya? Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu ganti. Bagus. Apakah sekarang sudah terdengar Pak ini ganti? Sudah terdengar, ini menggunakan high power ganti. Oke, terdengar. Satu kota, begitu. Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Delta itu Uniform Yankee ya. Back to you, over. GSL, ya. Ini sudah high power belum Mas Krevlo ganti? Ini gede yang kemarin Mas Krevlo, posisinya gede yang kemarin, mungkin posisinya belum pas. Ya ini sudah high power, di sana sudah high power begitu ganti. Oke. Atau sinyalnya masih bagus Pak. Saya terima tetap bagus. Mungkin karena di sini ada genset gitu, jadi saya menerima agak sulit. Begitu, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, Yankee Delta itu Uniform Yankee ya, back to you. Kiasal Mas Krevlo, Kiasal. Oke, saya ganti radio ya. Saya coba ganti radio, saya menggunakan TSSD. Saya nanti mancar dengan high power, mudah-mudahan bisa kedengaran di situ. Tapi saya nggak tahu apakah bisa saya receive apa enggak. Saya ganti radio TSSD UV71, begitu Mas Krevlo.
Yankee Delta 2 Uniform Yankee, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Monitor Mas Kreflo nanti. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu, coba cari tempat yang bagus. Saya belum bisa mendengar gitu. Saya pakai UV 71 TSSD. Roger. Kiasel, ternyata resipnya TSSD bisa meresip Mas Kreflo ya. Lebih peka daripada Baofeng ini ya Mas Kreflo, ternyata ini lebih peka daripada Baofeng gitu, bisa meresip begitu Roger. Kiasel Yankee Delta 1 Uniform Yankee Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Saya pakai TSSD masalahnya. Tadi kan pakai Ratovis. Sekarang pakai TSSD gitu Mas Kreflo. Ya, yang penting bisa ngerisip gitu. Kalau Baofeng kemarin UV 5R nggak bisa ya. Tapi ini bisa merisip begitu Mas Kreflo. Roger. Kiasel, nggak apa-apa Mas Kreflo, nggak apa-apa. Biar satu sinyal, yang penting saya bisa meresip Mas Kreflo, karena saya lagi mereview apakah radio ini bisa meresip apa enggak, ternyata bisa meresip dengan baik. Gitu. Atau saya coba lagi ya Baofengnya ya, biar fair. Baofeng saya coba lagi untuk mancar di frekuensi ini. Apakah nanti saya bisa meresip Mas Kreflo apa enggak? Nanti saya coba dengan Baofeng UV 5R gitu Mas Kreflo. Oke Mas Kreflo, saya coba ganti radio dengan Baofeng UV 5R ganti. Langsung kita ganti Baofeng UV 5R. Squelnya kita kosongin dulu. Squel 0. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Mas Kreflo. Ini pakai UV 5R Yankee Delta 2 Uniform Yankee Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Mas Kreflo. Nggak respon, kita pindah ke TSSD kembali. Kita pindah ke TSSD lagi. Frequency mode. Kiasel Mas Kreflo, untuk Baofeng UV 5R saya tidak bisa meresip Mas Kreflo. Ini saya pakai TSSD. Saya bisa meresip dengan TSSD, begitu Roger. Kiasel, iya Mas Kreflo, Kiasel gitu. Oke, saya kembali ke Ratavis lagi, saya coba ya. 1, 4, 5, 9, 7. Kita coba kembali ke Ratavis lagi. Yankee Delta 2 Uniform Yankee Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, ini kembali ke Ratavis Roger. Kiasel, berarti gede Ratavis begitu ganti?
Kiasel, ya Mas Kireflo, Kiasel kalau begitu Mas Kireflo, berarti sudah oke ya. Sekarang kita coba ke repeater UHF gitu, saya pakai SSD ke repeater UHF ganti. Ya langsung ke repeater UHF. Kita coba repeater UHF dengan TSSD. Dalam ruangan sama dengan kemarin kita menggunakan Baofeng. Saya akan matikan squelnya dulu. Oke, kita masukkan memori. Kita cari memori repeater kemarin, saya udah simpan. Nah ini, saya akan panggil. Yankee Delta 2 uniform Yankee, Yankee Charlie itu yang dia dulu monitor. Yankee Charlie itu Yankee dia dulu. You are 5 by 9 terima di sini melalui frekuensi UHF. Begitu ya, Yankee Charlie itu Yankee dia dulu. Yankee Delta 2 uniform Yankee over. Yankee Delta 2 uniform Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Kiasel Mas Kireflo. Untuk modulasinya gimana? TSSD UV71 sampai di sana ganti. Saat ini jernih, sangat jernih untuk tidak ada noise yang dibawa. Begitu, tidak ada noise dan untuk modulasi. Oke. Kita sudah selesai mereview dan kita mencoba pancaran dari TSSD, Baofeng, dan Rotoviz. Jadi ada 3 radio yang saya coba. Ini adalah TSSD UV71, ini adalah Baofeng UV5R, ini adalah Rotoviz RT85. Ya. Jadi dari ketiga ini yang paling kecil ya. Ini yang paling kecil, tapi wattnya dengan Baofeng masih lebih besar ini ya. Nah, jadi setelah kita melakukan tes tadi untuk memancar, untuk pancarannya Baofeng masih lebih unggul ya. Sementara untuk resipnya Baofeng pasti ketinggalan karena tidak bisa meresip sama sekali. Kalau untuk pancarannya ini masih lebih sedikit daripada Baofeng, lebih kenceng Baofeng pancarannya, tapi meresipnya ini lebih bagus. Sementara kalau untuk resip dan transmit yang paling bagus itu masih dipegang oleh Rotoviz. Artinya Rotoviz ini kita singkirkan aja dulu karena ini tidak bisa menjadi compare antara dua radio ini karena ini harganya di atas mereka berdua. Nah ini masih seimbang lah, artinya ini masih lebih murah dari TSSD ya. Ini ini lebih murah dari TSSD. Jadi kesimpulan saya memang ada harga ada rupa gitu ya. Jadi harga lebih murah ya, resipnya juga mungkin kalau pakai antena luar tidak sepeka menggunakan TSSD. Namun kalau pakai antena dalam sama-sama semua peka. Jadi 3 radio ini sama aja, nggak ada yang bermasalah. Jadi kalau sekarang tinggal tergantung Anda ya. Ini harganya 400.000 sudah sama ongkos kirimnya. Nanti link pembeliannya akan saya tampilkan di deskripsi ya. Anda bisa mengunjungi toko itu. Karena radio ini saya baru pertama kali nemukan gitu ya, TSSD UV71. Jadi ini dual PTT kurang lebih tadi 8 watt. Jadi kita setelah pengujian jadi keluarnya cuma 6 watt untuk VHF dan UHF-nya 4,5 watt. Tapi nggak ada masalah karena dia memang nulisnya kurang lebih dari 8 watt. Jadi itu wajar aja. Kalau dia nulisnya 8 watt tapi tidak sampai 8 watt, nah itu yang baru kita tanya kenapa dia bisa pastikan 8 watt ternyata tidak sampai 8 watt. Tapi kalau ini dia fair gitu. Oke, itu aja. Tinggal sekarang tergantung Anda untuk memilih radio mana yang Anda inginkan.
Ada yang ini keunggulannya warnanya bisa kita pilih, ada kuning, ada biru, ada loreng, ada hitam. Nah, kalau ini nggak ada, ini hanya ini aja warnanya. Tapi dia punya sentuhan yang berbeda dibandingkan radio yang lain ya. Sentuhannya berbeda. Jadi ya punya keunggulan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi itu sekarang tergantung Anda untuk memilihnya. Yang penting saya sudah mereview untuk Anda, tinggal Anda yang memilih ya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video saya. Review kita kali ini TSSD UV71. Terima kasih dan jangan lupa jaga kesehatan, tetap waspada, tetap jaga protokol, tetap jaga jarak dan tentunya tetap berdoa ya. Bagi Anda seorang muslim, tetap kita berdoa supaya kita tetap dilindungi. Dan jangan lupa bagi Anda yang like, silakan like, share, dan tentu ditonton. Itu yang penting, ditonton ya. Kalau mau subscribe, alhamdulillah, sambil ditonton. Terima kasih. Di Yankee Charlie itu Yankee India Zulu 73. Bye bye.